Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya bersama dengan keluarga tercinta di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Kita mau bahas apa ya hari ini? Gini aja teman-teman, saya tuh mendapatkan WA, "Bang, saya melihat di TikTok ada video Roy Suryo ditonjok katanya." Ditonjok macam mana ini bang? Nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa kebenarannya. Jadi YouTuber Nusantara itu adalah konten kreator yang sekalipun mereka itu berseberangan jalan dengan kita, kalau kita lihat dan kita analisa video itu mengandung hoax, kita juga harus sampaikan kepada masyarakat yang mungkin belum bisa membedakan mana editan AI, mana yang tidak. Ya karena kalau kita mau akui sekarang itu, editan AI itu benar-benar sulit untuk dibedakan. Karena itu bahkan ya butuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus dalam membedakan ini AI dan bukan. Makanya kemarin banyak yang tertangkap karena mereka memakai deepface untuk melakukan penipuan, teman-teman. Oke ya, kita akan melihat dulu videonya seperti apa. Katanya Roy Suryo ditonjok, apakah betul atau hoax? Kita lihat sama-sama. Kok ditonjok, teman-teman? Oke, ini dia. Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri berdasarkan penelitiannya tadi. Terlihat real, seketika terlihat real. Akan tetapi kalau kita mau analisa ini hoax, teman-teman. Ini bukan real, tapi ini adalah editan by AI. Jadi saya jelaskan. Jadi sekaligus ini memberikan edukasi. Nah, kita lihat di menit ini. Asli katanya. Kok ada suara kentut lagi? Gimana nih? Ya asli kata Dirtipidum Barreskrim Mabes Polri. Nah, di bagian ini bagiannya videonya sudah di freeze. Dan sudah ketika di freeze mereka masukkan di AI untuk generate videonya untuk dilakukan pengeditan by AI. Dan mungkin promptnya adalah buat muka ini ditonjok atau apa. Dan AI mengerjakan tugasnya. Berdasarkan penelitian. Nah, sampai tangannya masuk, gambarnya freeze, ya. Coba lihat, yang hanya bergerak tangannya. Tidak mungkin seseorang kalau mau kena tonjok, dia diam aja dan tidak bergerak sama sekali. Pasti akan ada refleks. Jadi ini hoax, teman-teman ya. Berdasarkan penelitiannya tadi. Dibuat slow motion lagi ya. Ya, mungkin sekalipun kalian memang menginginkan hal ini terjadi, tapi tidak. Ini hoax. Tidak boleh juga seperti ini, teman-teman. Nanti kalian bisa dilaporkan. Kalian bisa kena pasal penganiayaan jika ingin menonjok seseorang. Ya. Mungkin sebagian orang pengen hal ini benar-benar terjadi, tapi nggak bisa. Biarlah hukum yang menonjok dia. Berdasarkan penelitiannya tadi. Memang nggak benar ya, ini editan. Fix editan. Oke, next dulu teman-teman. Namun hari ini kami yang bersuara, di antara kami adalah saya sendiri Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Isman Sianipar, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ibunya di Zoom? Ini editor ini kenapa ibu tadi di Zoom? Ada masalah apa dengan ibu itu Anda? Ya, bukan menghina teman-teman ya, tapi ini adalah editan yang saya pikir ini kurang profesional. Kenapa? Ya, ini seperti kalian tidak menghargai Tifa. Seperti kalian tidak menghargai pendapat yang dia sampaikan dalam video tersebut. Namun hari ini kami yang bersuara, di antara kami adalah saya. Saya tanya kepada kalian, ketika Tifa menyampaikan ini, apakah kalian fokus dengan apa yang dikatakan Tifa? Enggak kan? Enggak fokus kan? Kalian malah fokus sama ibu ini ya? Gimana ini? Tifa lagi ngomong, kalian perbesar wajah ibu ini, mana lucu lagi? Ya, tidak ada maksud untuk
menghina seseorang, karena menurut saya, bagi saya, pandangan saya, semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Akan tetapi kelakuannya yang buruk. Itulah ya. Setiap manusia itu diberikan free will, kehendak bebas oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah menciptakan manusia dengan tujuan yang buruk. Manusia adalah ciptaan mulia dari Tuhan. Makanya tidak ada satupun manusia yang diciptakan Tuhan itu pantas untuk kita hina, pantas untuk kita bully, pantas untuk kita hujat. Tidak. Ya. Yang kita bully adalah kelakuan buruk dan jahatnya, teman-teman. Ya. Jadi jangan kita serang fisik. Tapi ini video tadi kayaknya menyerang fisik. Nggak boleh Pak ya, nggak boleh. Kita serang sifat dan kelakuannya. Ya, semua ciptaan Tuhan itu baik adanya. Akan tapi itulah, ketika Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, manusia bebas untuk melakukan apa yang menurutnya baik, apa yang jahat. Ya, dan ketika seseorang melakukan apa yang jahat, itu yang kita serang, kejahatannya, kelakuannya. Siapa tahu nanti dia berbalik dari jalan yang jahat menuju kepada jalan yang benar, teman-teman. Kita tepuk tangan dulu, teman-teman. Dari Bareskrim kemarin sudah menyebut bahwa ijazah Bapak asli sendiri, tanggapannya seperti apa Bapak? Ya memang asli. Memang asli. Dengan sudah dibuktikan dari Bareskrim sendiri, harapannya seperti apa Pak? Karena memang beberapa masih belum puas dengan hasilnya itu. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada, kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua, kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah, detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya, ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan, beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan, ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan, beda. Tolong dibedakan itu. Kalau yang masih ada yang masih meragukan pengumuman dari Bareskrim itu sudah lama. Ya terus siapa lagi yang mau di memang tugasnya Bareskrim kan memang melakukan investigasi itu. Ya nanti di sidang. Berarti yang Di sidang. Polda Metro Jaya tetap lanjut nih Pak? Oke, Pak Jokowi sudah memberikan sebuah pernyataan, berarti Pak Jokowi akan melanjutkan pelaporan ini untuk pencemaran nama baik. Ketika ijazahnya lewat hukum, lewat kepolisian sudah menyatakan adalah ijazah asli, maka laporan Pak Jokowi akan semakin kuat soal pencemaran nama baik, yang dimana ijazah aslinya yang dituduh-tuduh palsu sehingga membuat kegaduhan di tengah masyarakat, menyesatkan masyarakat dengan opini mereka. Akhirnya itu semakin perkuat, dan jika Pak Jokowi melapor, saya pastikan teman-teman, dan bukan hanya saya yang pastikan, banyak pengamat yang memastikan bahwa mereka bakal menjadi tersangka, teman-teman. Berikan tepuk tangan dulu ya kalau gitu. Ya teman-teman, ketika Bareskrim menyatakan sebuah kebenaran bahwa ijazah Pak Jokowi ketika melakukan dengan ijazah pembanding dengan ijazah milik teman-teman seangkatan Pak Jokowi, maka
kepolisian Barreskrim menyatakan bahwa itu adalah identik, sama, dan tidak mengandung unsur pidana. Tidak ada ditemukan sesuatu yang membuat kepolisian ini mengambil kesimpulan bahwa itu adalah pemalsuan dokumen, dalam hal ini ijazah Pak Jokowi. Tapi itu adalah real identik. Tapi Roy Suryo tadi yang mukanya ditonjok by AI, teman-teman, itu mengatakan bahwa identik bukan berarti otentik. Dia mengatakan ini belum final. Ini belum final loh Pak. Karena kita masih harus di pengadilan kan. Nanti kita lihat. Nanti kalau sudah di pengadilan sudah memutuskan final dan banding, ya, apa yang akan dikatakan oleh Roy Suryo? Saya pikir nggak perlu lah dia diberikan kesempatan untuk berbicara lagi ya. Ya, karena nanti kita lihat saja. Orang seperti Roy Suryo ini tidak akan pernah menerima keputusan hukum. Ya. Kalau nanti pengadilan menyampaikan atau mengatakan bahwa mereka keliru dan mereka salah, ijazah Pak Jokowi memang terbukti adalah ijazah yang asli, saya percaya mereka nggak akan mengatakan, ya saya menerima keputusan dari pengadilan, ini sudah final dan saya salah, sudah menuduh Pak Jokowi ijazah. Mereka nggak mungkin seperti itu. Percaya sama saya teman-teman, nggak mungkin. Mereka nggak mungkin mengakui mereka salah. Karena itu, mereka ini adalah orang-orang yang menganggap diri mereka paling benar di atas Nusantara Indonesia ini. Mereka pikir mereka adalah orang yang paling pintar dan yang lain itu semuanya kurang pintar gitu. Ya. Dan ketika ada keputusan dari pengadilan, apa yang akan mereka lakukan? Pasti akan ada framing. Wah, ini pasti Pak Jokowi menggunakan koneksinya di pengadilan. Masih ingat soal Mahkamah Konstitusi? Pasti hal-hal yang lama mereka akan bawa. Mereka akan menciptakan framing lagi bahwa ini adalah kriminalisasi. Mereka akan menciptakan sebuah framing bahwa ini tidak fair dan tidak adil. Pasti mereka tidak akan pernah menerima kekalahan. Mereka tidak akan mengakui bahwa mereka telah melakukan kejahatan. Ya, nanti kan itu kalau dia dibui, apakah mereka akan merenungkan setiap kesalahan mereka? Saya pikir enggak. Saya pikir mungkin mereka keluar dari penjara nanti akan lebih menjadi-jadi ya. Kenapa? Mungkin saja banyak yang menduga teman-teman bahwa ini mereka itu ada yang itu di belakangnya. Banyak yang menduga. Ketika mereka keluar lagi, karena ada ribut lagi, ya nggak apa-apa, nggak ada loh, nggak rame. Oke teman-teman ya, jadi inilah kita YouTuber Nusantara akan terus berdiri. Apapun yang akan terjadi nanti, kita akan terus sama-sama menyuarakan dan melawan Roy Suryo yang lainnya yang mau menciptakan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, yang mau menciptakan penyesatan di tengah-tengah masyarakat. Kami, ada saya, Opung Parbelak, Agri Fanani, ada AR Mahmud, ada Mas Banyuwangi, ada Bang Bill Official, ada Bang Boy, ada Bang Yahya, ada Bang Ahmad. Banyak sekali di dalamnya teman-teman. Kita sebagai YouTuber Nusantara mempunyai komitmen untuk terus berada di jalan yang berat ini. Kenapa saya katakan berat teman-teman? Karena kami benar-benar mendedikasikan hidup kami untuk setiap hari melihat berita apa yang keluar, untuk mencari kebenaran apa yang mereka sampaikan yang menurut kami itu kok ini ada bau-baunya penghasutan, pemecah belah. Kami mendedikasikan kehidupan kami untuk melakukan ini ya, tanpa kami sadari terkadang teman-teman, waktu kami bersama dengan keluarga, waktu kami untuk menyalurkan hobi kami itu benar-benar terkikis dengan apa yang kami lakukan hari ini. Tapi yang kami tahu bahwa yang kami lakukan hari ini itu akan berdampak besar di kemudian hari. Dampaknya akan ke generasi-generasi kita yang selanjutnya untuk menjadi generasi yang kuat, tidak terprovokasi, tidak terhasut, dan tidak melihat bahwa ada akademisi-akademisi, orang-orang yang mengaku pintar, tapi mulut mereka tidak dijaga. Mulut mereka suka memfitnah. Mau jadi apa generasi-generasi kita yang selanjutnya jika orang-orang seperti mereka dibiarkan? Makanya hari ini
kita akan terus bersuara untuk melawan mereka, teman-teman. Saya minta dukungan dan doa dari kalian semua. Kalian tidak perlu menjadi YouTuber Nusantara untuk melawan, tapi kalian perlu untuk mendoakan. Kirim kami informasi, berikan kami dukungan doa, berikan kami apa yang menjadi narasi kalian. Sekalipun kalian tidak mampu untuk berbicara di media, kalian bisa lewat kami untuk mewakilinya, teman-teman. Ya, saya berharap kalian mendapatkan edukasi dari video ini dan pesannya. Saya pamit dulu, teman-teman. See you on the next video, guys, and God bless. Bye, guys.